Mitra Berkilau, karya Priscil Florenica kelas 105. Sinar mentari menyinari desa pada pagi hari ini. Semua orang menikmati kesibukan mereka sendiri, tak luput dari rumah berwarna biru putih di ujung desa. Seorang gadis bernama Rembulan tinggal di sana. Rembulan adalah gadis berbakat yang gemar melukis. Ia menghabiskan banyak waktu menuangkan idenya dalam kanvas dan bermimpi untuk pergi ke kota membangun pameran seninya sendiri. Rembulan, kemari bantu ibu menyiapkan makanan. Pamanmu akan datang sebentar lagi. Rembulan bergegas turun untuk membantu ibunya di dapur. Makanan telah tersedia di atas meja. Harumnya memenuhi seisi dapur. Tiba-tiba pintu terketuk. Rembulan segera membukakannya. Itu adalah Paman Bram, adik dari ibu Rembulan. Ia membawa daging rusa yang segar yang baru ia buru untuk dimakan bersama. Mendengar hal itu, Rembulan menjadi sangat marah. Ia pun pergi ke kamarnya tanpa mengatakan apapun pada pamannya. Ia duduk di atas meja belajarnya, bersedih atas hal yang baru ia dengar. Rembulan memang tak menyukai pamannya, karena pamannya dikenal sebagai pemburu yang kejam, yang rela membunuh hewan-hewan yang tidak bersalah. Aku ingin ada yang menjaga hewan itu. Sembari menggumamkan hal itu, ia melukis sebuah makhluk seperti kuda namun punya tanduk, dan itu bercahaya. Di tengah pekerjaannya, ia perlahan tertidur dalam harap. Rembulan bangun dengan kanvas yang berada tepat di depannya. Anehnya, kanvas itu kosong. Belum sempat mencerna hal itu, ibunya masuk ke dalam kamar dan meminta Rembulan untuk makan. Rembulan, kau dari tadi pagi belum makan. Ayo turun makan. Mana Paman Bram? Dia sudah pergi tadi siang untuk berburu. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan suara riuh di bawah. Mereka turun dan melihat Paman Bram melompat kesenangan. "Ho, tebak apa yang kutemukan di hutan? Aku lihat hewan seperti kuda, tapi dia punya tanduk. Aku akan menangkapnya besok pagi." Rembulan sungguh terkejut mendengar itu. Ia sadar bahwa lukisannya hidup dan sekarang berada di hutan. Malam itu, Rembulan sangat gelisah. Ia takut bahwa pamannya berhasil menemukan hewan itu. Ia pun memutuskan untuk melakukan suatu hal. Saat fajar, Rembulan mengambil lentera, bergegas pergi ke hutan yang berada di pinggir desa. Saat sampai di hutan, suasananya dingin. Angin sepoi-sepoi membuatnya merinding. Tiba-tiba, ia melihat siluet yang aneh. Cahaya mulai masuk, padahal saat itu fajar. Terlihat jelas, seekor kuda poni berdiri tepat di hadapannya. Hewan itu semakin mendekat, namun terlihat ia tidak berniat untuk menyakiti Rembulan. Rembulan memberanikan diri untuk menyentuhnya, dan cahaya mulai terpancar dari tanduknya. Tiba-tiba suara tembakan muncul. Ternyata Paman Bram diam-diam menyusul Rembulan. "Apa yang kau lakukan di sini, Rembulan? Cepat kembali ke rumah." Rembulan tidak mau kalah. Ia mengungkapkan segala kekesalannya terhadap Paman Bram. "Kau bahkan tidak berusaha untuk menjadi paman yang baik. Untuk apa aku menurutimu? Paman sudah berusaha semaksimal mungkin. Ini yang bisa paman lakukan. Tapi caramu salah." "Baiklah, paman salah. Paman hanya ingin membawamu ke kota agar impianmu bisa tercapai. Tapi caraku salah. Maafkan Paman Rembulan. Tapi paman berjanji, paman akan membawamu ke kota. Paman berjanji tidak berburu lagi." Tentu akan kulakukan." Setelah mendengar itu, Rembulan tersenyum. Ia kemudian memeluk pamannya dan memandang kuda poninya. Hewan itu memancarkan kembali cahayanya, dan cerita pun tamat.